Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna sarung, ini saya akan membahas petunjuk perawatan sarung BHS Sutra Spunsil ya. Ini saya dapatkan dari ini ya, BHSG dari produk tahun 2016. Barangkali aja teman-teman ada yang belum tahu, dapat sarung misalkan beli second atau dapat dari orang tua, ya. Belum tahu tata cara penggunaannya, mari kita bahas. Kalau yang sudah tahu silahkan nanti sharing lah teman-teman. Ini pertama, lihat cara mencuci. Harap dicuci dengan air yang banyak, 50 meter lebih, tanpa deterjen. Jangan direndam, hanya dicelup dan diangkat beberapa kali, cukup 6 sampai 8 kali. Yang pertama, jadi harus menggunakan air banyak, ya. Jangan ember kecil, kalau ember besar boleh, atau apa itu wadahnya namanya ya, baskom kalau kita disebutnya, yang banyak. Kemudian nggak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai deterjen, itu sangat dilarang ya. Kalaupun teman-teman masih ragu bersih atau tidaknya, paling pol ya pakai sampo atau pewangi. Kalau saya seringnya pakai sabun lerak sih, lebih aman, lebih alami. Kemudian tidak boleh direndam. Beberapa sarung, motif sarung BHS itu ada yang mudah luntur, seperti KDT itu cepat luntur, KES ini ya, ini cepat luntur. Birunya nih cepat memudar. Ini KS juga teman-teman bisa lihat nih. Ini pindah ya warna ungunya ke warna ini karena perawatan yang tidak benar, cucian yang tidak benar. Kalau beberapa tipe yang lain tidak mudah luntur, kalau seperti songket ini ya, SKG, GBI ini tidak mudah luntur. Jadi dicuci manual teman-teman, jangan pakai mesin cuci. Kalau pakai mesin cuci rusak. Yang tidak mudah luntur pun kalau masuk mesin cuci dia luntur. Soalnya saya pernah ada pengalaman punya sarung BHS CCS ya, dia nggak sengaja masuk ke mesin cuci, dia sedikit luntur lah, walaupun tidak, masih bisa dipakai walaupun agak luntur. Tapi beriring waktu saya pakai sabun erak, alhamdulillah agak pulih warnanya yang direndam terlalu lama. Kalau yang songket ini kalau mau direndam boleh, tapi jangan terlalu lama. Yang songketan tapi tipenya yang seperti ini, yang songket SKG. Kemudian berikutnya diperas sampai merata dan segera jemur di tempat yang teduh. Setelah dicuci, ya, kalau tanpa air langsung diperas, tapi kalau tanpa deterjen langsung diperas. Tapi kalau pakai deterjen, maksudnya pakai sampo tadi ya, atau pakai sabun terak, ya, berarti kita memerlukan satu wadah air lagi ya untuk membilas. Dibilas sekali, kemudian diperas, tapi tidak perlu terlalu kuat, yang dipelintir ya. Nah, cukupnya saja, nanti biar kering dia di jemuran. Segera dijemur di tempat yang teduh ini, jadi jangan langsung terkena matahari. Kalau saya sih cuci biasanya waktu sore atau waktu malam ya, karena kebetulan tempat jemuran saya itu terkena sinar matahari. Kemudian teman-teman juga jemurannya yang aman ya. Kalau di luar rumah, tolong betul diperhatikan ya. Jangan sampai kita jemur sarung kita hilang. Sayang sekali. Kalau bisa sih di lantai 2 atau di dalam rumah yang aman lah ya jemurnya. Enggak mudah kering kok kalau dijemurnya dengan dipentang itu. Nah, kemudian cara menjemurnya, gunakan 2 batang pipa atau 2 bambu lah ya pada bagian atas dan bawah, agar kain tidak saling menempel untuk menghindari terjadinya flek. Nah,
Jadi dibentang seperti ini, biar ini selain dia agar tidak terjadi flek, juga mudah rapi. Beda halnya bila sarung itu tidak dibentang. Ini flek ini seperti ini teman-teman, mungkin kalau kelihatannya. Ini jadi warna ungunya pindah ke sini. Ini karena cara pencucian yang tidak benar. Saya dapatkan sarung seperti ini. Kali memang, tapi masih bagus kayaknya. BHS Tanggi. Ini pencucian tidak benar. Nah, sayang lah kalau sarungnya jadi fake. Tapi kalau yang songket seperti ini sebetulnya aman ya. Cuman ya tetap dibentang agar apa, lebih rapih ya. Kalau tidak dibentang itu dia sarungnya kusut, tidak akan hilang. Kusutnya itu kecuali disimpan lama di lemari. Tapi kalau dibentang, dia habis dibentang itu dia rapi, tidak perlu disetrika lagi ya. Mungkin tidak hilang 100% kusutnya setelah dicuci, tapi kelamaan nanti setelah disimpan di lemari dia hilang. Ini saya punya beberapa, ini sarung ada beberapa ya, ini baru saya cuci, ini rapi. Ada kusut beberapa sedikit lah, tapi dia nggak kelihatan. Ini baru saya cuci belum beberapa hari lah. Ini makin lama dia makin rapi. Ini sarung kangke ini udah lama nggak saya cuci, sebutnya saya pakai belum sempat saya cuci lagi. Dia rapi tuh, rapi sendiri. Nah ini baru saya cuci juga, ini rapi betul, enak tanpa disetrika teman-teman. Nah ini berikutnya nih, untuk perawatan yang lebih praktis disarankan untuk dry clean. Dry clean itu disemprot dengan cairan khusus ya. Saya belum pernah coba dan belum tahu tata caranya. Jangan dicuci dengan mesin cuci. Kemudian jangan disetrika kalau sarung sutra. Apakah boleh? Kalau misalkan kita mau setrika boleh saja sebetulnya teman-teman, tapi dengan suhu yang rendah. Suhu yang rendah, ada kan di setrika itu ada yang seal ya. Ada yang seal untuk seal, jadi itu kemudian diusahakan tidak langsung menempel ke kain. Kalau pilihannya adalah antara sarungnya itu dibalik, jadi di setrikanya itu digosoknya bagian dalamnya, atau menggunakan lapisan lagi. Dan juga kalau pakai setrika tidak boleh disetrika stemnya. Stemnya, logonya itu jangan disetrika karena dia nanti akan mudah melupas ya stemnya itu. Nah itu tata cara perawatannya ya teman-teman, untuk menjaga kain sarung kita yang sangat bernilai ya. Apalagi ini kan BHS tidak mengeluarkan sarung sutra lagi, harganya semakin meroket teman-teman. Yang second saja dia semakin tinggi. Saya punya sarung lawas kali ini, kan kita review lain kali. Keistimewaan sarung BHS Sutra ya, tidak ada tandingannya ya. Yang dulu beda jauh dengan sarung-sarung BHS yang terbaru seperti ini. Motifnya ini mentereng. Dulu kan kainnya yang baik, yang enak dipakai. Itu teman-teman, sementara mudah-mudahan menjadi informasi tambahan dan ada gunanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.